Halo Binusian, perkenalkan nama saya Willy Christian dari Information System Laboratory. Pada video kali ini, saya kedatangan narasumber yang sangat spesial yang berbincang-bincang dengan saya nanti. Beliau adalah Dekan dari School of Information System Binus University. Mari kita sapa semuanya. Halo Pak Yohanes. Halo Willy, gimana kabarnya? Ya, baik Pak. Pak Yohanes gimana kabarnya, baik? Ya, sehat selalu. Oke, semoga selalu sehat ya Pak. Ya, oke. Mungkin pertama-tama bisa sharing dulu Pak dengan para Binusian nih, kesibukan seorang Pak Yohanes di kala pandemi ini, kesibukannya seperti apa ya Pak? Ya, di tengah pandemi tentu ya, bukan hanya saya, semua orang di berbagai sektor juga sangat sibuk ya karena perubahan, karena kita harus mempersiapkan perubahan-perubahan dari kondisi yang tidak ideal ya. Kondisinya kan kita bilang ini tidak 5W bersama ya, sehingga kita harus dipaksa online semua, dipaksa berubah dengan polanya 100% online, dengan pola pembelajaran baru, pola hidup baru ya. Tentunya semua sektor terimpact dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, mungkin sehari-hari mungkin selama pandemi, Pak Yohanes ini kira-kira kesibukannya apa? Apakah mungkin hadir di banyak acara atau tetap mengajar, aktivitasnya apa mungkin datang ke seminar atau workshop, mungkin bisa dijabarkan. Tentunya kegiatan kalau sebagai faculty member, kita tetap melakukan catur dharma kalau di BINUS, yaitu teaching, research, community development, terus pengembangan diri, ya itu kita tetap lakukan seperti biasa, walaupun semuanya dijalankan dengan online. Selain itu juga melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan, seminar, bahkan kita bukan hanya mendatangi seminar, tapi kita membuat seminar-seminar online, membuat acara-acara buat student yang lebih interaktif ya, memperkuat knowledge kemampuan mahasiswa, membuat kita juga sering mengadakan event-event untuk siswa SMA juga, untuk memberikan edukasi. Jadi bukan hanya sebatas untuk mahasiswa, siswa, bahkan UMKM, bahkan jadi luas sesuai dengan visi BINUS yang baru tentang fostering and empowering the society, yang kita menjalankan berbagai macam program, baik itu secara online, beberapa mungkin fisik yang terbatas gitu ya. Oke, berarti walaupun terhalang oleh pandemi, bukan berarti kita berhenti untuk mengadakan acara seperti kegiatan pengajaran ya Pak ya. Oke. Berikutnya mungkin seperti yang kita tahu ya Pak, sudah disinggung juga bahwa tahun 2020 ini memang tahun yang sangat berat bagi kita semua, yaitu karena dilanda oleh pandemi COVID-19. Semua sektor lumpuh, terutama juga salah satunya adalah sektor pendidikan, di mana tadi sudah sempat disinggung juga pengajaran akan dilakukan secara daring atau jarak jauh. Nah, menanggapi hal ini, bagaimana sih cara dari pihak School of Information System agar bisa terus berinovasi untuk memberikan pengajaran yang baik kepada mahasiswa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, tentunya kita menyediakan berbagai macam mode pembelajaran ya, mulai dari pembelajaran, kalau kita tahu ada VCON kelas besar, VCON kelas kecil, dengan berbagai macam guest lecture untuk memberikan insight. Justru di tengah pandemi online ini, guest lecture kita semakin banyak. Kenapa? Karena kalau zaman dulu kita terbatas hanya mengundang orang harus fisik datang ya ke kampus ya. Sedangkan dengan online ini makin frekuensinya semakin sering. Jadi di luar hal umum yang selama ini kita lakukan. Jadi guest lecture angkanya sangat banyak sekali dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat proses pembelajaran pun semakin interaktif dengan adanya external speaker yang semakin banyak, juga semakin kita juga dukung dengan kegiatan-kegiatan tutorial online. Bahkan kita punya virtual laboratory juga yang mendukung untuk pembelajaran praktikum di BINUS selama pembelajaran online ini. Semua software juga bisa diakses oleh mahasiswa secara free license tentunya, yang mendukung proses pembelajaran di School of Information System. Tentunya juga dengan walaupun di tengah pandemi ini, kita juga dari akademik juga meluncurkan program baru, ya, program bisnis analitik di tahun 2020 ini kita launching program bisnis analitik untuk penerimaan student intake 2021. Ya, jadi di tengah-tengah kondisi saat ini kita juga launching program baru untuk karena sejalan dengan tren. Kalau teman-teman tahu, mungkin industri 4.0 ya saat ini lagi ngetren ya. Salah satunya era big data. Hal ini melatar belakangi kita membuat satu program baru di tahun 2020 untuk penerimaan tahun depan. Oke, menarik sekali nih Pak. Berarti tadi selain menciptakan program baru, mungkin pihak dari jurusan juga
menyediakan fasilitas ya agar mahasiswa bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang ada di kampus walaupun mereka belajar dari rumah. Oke, menarik sekali Pak. Tadi Pak Yohanes juga menyinggung ya bahwa School of IS ini menghadirkan program baru yang bernama Business Analytics. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, Business Analytics ini programnya ini kira-kira belajarnya tentang apa ya Pak? Mungkin bisa dijabarkan agar mahasiswa tahu nih Business Analytics nih nanti kalau mereka ambil belajarnya apa ya gitu. Oke, sesuai dengan namanya Business Analytics, berarti gak heran dari kemampuan menganalisis apa yang dianalisis adalah data untuk kepentingan bisnis. Jadi kalau bisa lagi fokus bagaimana mengcapture datanya, data-data karena semakin eranya tadi industri 4.0 ya, datanya semakin banyak, available di internet. Nah, ya, PR berikutnya adalah mengcapture datanya, membersihkan datanya, menganalisis datanya untuk kepentingan bisnis. Itu yang menjadi fokus di program Business Analytics ini. Jadi kemampuan analisis data menjadi hal penting untuk tujuan bisnis. Dan ini menjadi core kompetensi yang dibutuhkan di ke depannya ya. Jadi kita melihat itu opportunity yang memang dibutuhkan di era industri 4.0 terkait dengan big data, perkembangan data yang semakin besar. Nah, kemampuan menganalisis data, spesifik menganalisis data untuk kepentingan bisnis menjadi hal utama. Makanya itu melahirkan bahwa kita harus bikin program baru yang spesifik di area ini untuk memenuhi kebutuhan dari industri. Oke, menarik sekali Pak. Berarti Business Analytics ini mungkin diajaran kita lebih ke arah bagaimana mencoba untuk big data ya berarti ya Pak. Kurang lebih seperti big data ya. Oke. Yep. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira alasan apa sih Pak pihak School of Information System ini mengeluarkan program Business Analytics ini? Mungkin bisa dijabarkan Pak. Alasan utamanya tadi sesuai dengan demand dari industri saat ini besar permintaan dari industri bahwa kita butuh nih expert yang spesifik memiliki kemampuan menganalisis data. Ya. Jadi sebenarnya kemampuan analisis data sudah ada di program-program yang lain sebenarnya. Ya, program sistem informasi tentunya sudah ada. Tetapi memang tidak spesifik di program ini memperkuat hal ini karena kita ingin buat fokus program baru yang spesifik di analisis data untuk kepentingan bisnis. Nah, itu yang menyebabkan kurikulum program ini spesifik di area ini. Dan itu hal ini membuat karena kita ingin lebih link and match dengan industri. Kebutuhan industri seperti apa, kita mampu memenuhinya dengan lulusan yang memiliki kemampuan ini. Oke, baik. Menarik sekali, Pak. Berikutnya adalah, Pak, yang menjadi pertanyaan para mahasiswa nih. Kebanyakan pertanyaan dari mahasiswa pasti seperti ini. Kalau misalnya saya mengambil program Business Analytics ini, nanti setelah lulus, profesi apa sih yang bisa saya geluti setelah mengambil program Business Analytics ini? Kira-kira profesi apa, Pak, yang bisa digeluti oleh para mahasiswa ini? Oke, profesinya tentunya berkaitan dengan data analitik. Banyak ya sekarang kalau profesi di bidang kemampuan Business Analytics, ada yang menamai perusahaan masing-masing sekarang di era IT ini banyak menamai posisi-posisi baru, bahkan membuat posisi baru ya. Ada yang bilangnya Business Analytics sendiri. Nama posisinya Business Analytics. Di beberapa perbankan yang saya tahu nama posisinya Business Analytics. Terus ada yang posisinya namanya data engineer. Di beberapa startup menamakan posisinya data engineer. Ada yang namanya data analytic. Jadi berbagai macam nama posisinya pun semakin variatif ya. Sampai dengan sosial media analytic. Jadi memang fokusnya menganalisis data tapi di sosial media gitu ya. Kemampuan analisis data tapi spesifik di sosial media. Nah, itu banyak posisi-posisi seperti itu, baik itu di perbankan, baik itu di commerce, baik itu di pemerintahan dengan adanya smart city di government ya. Banyak posisi-posisi yang bisa digeluti di lulusan dari program Business Analytics ini. Oke, menarik sekali Pak. Berarti memang lulusan ini bisa mencoba banyak sekali profesi tadi seperti Business Analytics atau mungkin data scientist, data engineer, dan memang tren tersebut memang lagi booming sih Pak di kalangan industri ya terutama. Oke Pak, mungkin berikutnya rencananya ya nanti untuk program Business Analytics ini akan dibuka di kampus mana saja Pak? Kan karena BINUS kan memang cukup banyak kampusnya ya. Nah mungkin untuk rencananya Business Analytics ini akan dibuka di kampus mana Pak? Oke, saat ini program Business Analytics ada di kampus Kemanggisan. Ya, di kampus Kemanggisan kita akan program ini akan beroperasional di 2021 tahun depan. Oke, berarti untuk Business Analytics pembukaannya masih di Kemanggisan dulu ya Pak? Oke. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin ada pesan dari Pak Yohanes nih untuk mahasiswa yang sedang berjuang menuntut ilmu
tapi terhalang oleh pandemi ini. Mungkin bisa diberikan beberapa motivasi Pak agar mereka lebih giat lagi belajarnya. Oke, buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman siswa SMA mungkin yang menonton video ini ya, tetap semangat, tetap yang penting adalah mengatur waktu sih. Kalau di era saat ini, mungkin kalau tetap semangat, semua orang selalu bilang ya, tetap semangat, tetap semangat. Sebenarnya yang PR terbesar kita adalah bagaimana mengatur waktu lebih, karena kita di rumah terus ya, kadang-kadang ada yang lupa mandi ya sekarang ini. Ini bikin joke sedikit ya, bahwa oke, ada yang lupa mandi juga loh. Ada yang tadinya mandi 2 kali jadi sekali ya. Karena nggak ada yang lihat ya sekarang ya, nggak ada yang cium lagi wanginya gitu ya. Jadi nggak ada yang itu ya. Tapi mengatur waktu itu menjadi penting. Walaupun kita teman-teman di rumah full online, penting mengatur waktu. Jadi kita bisa work-life balance ya, atau learningnya lebih balance. Jadi kita pagi kita bangun seperti biasa, aktivitas seperti biasa, belajar siang, sore, kalau mau nonton malam gitu. Jadi kita mengatur waktunya sih. Paling penting sih itu buat saya, buat teman-teman, supaya kita lebih tetap sehat mental, tetap sehat fisik. Jangan lupa olahraga juga. Tapi mental juga penting. Karena kadang-kadang kita terlalu banyak buka gadget yang nggak penting ya, waktunya nggak pas, itu membuat terinfluence juga mental kita sih. Makanya kadang-kadang kita batasin waktunya. Kita kontrol sih kita punya waktu. Nah, itu yang paling penting ketika teman-teman di rumah terus. Karena biasa kita bosan ya. Karena bosan pasti buka handphone lagi. Nah, itu terkadang hal yang kadang-kadang bisa memberikan dampak positif, karena juga banyak memberikan dampak negatif juga terhadap kesehatan mental. Jadi yang paling penting adalah bagaimana mengatur waktu sih. Pesan saya buat teman-teman. Jadi bukannya buat teman-teman, buat saya juga sebagai yang kerja, atau buat Willy juga sini ya, kita harus banyak mengatur waktu. Itu aja sih, supaya tetap sehat di tengah pandemi ini. Oke, baik. Berarti intinya buat teman-teman semua, time management perlu diperbaiki. Coba bisa diurutkan nih, mungkin prioritas-prioritasnya. Lalu jangan lupa olahraga juga untuk kebugaran. Oke, terima kasih Pak Yohanes sudah menyempatkan waktunya bisa berbincang-bincang dengan saya, menarik sekali terkait program studi dari Business Analytics ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Buat teman-teman siswa SMA yang baru mau masuk kuliah, apabila tertarik di dunia data engineering, Business Analytics, bisa bergabung ke BINUS University dan mengambil program studi Business Analytics. Untuk informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi website dari School of Information System di sis.binus.ac.id, dan jangan lupa follow Instagram dari School of Binus di School IS Binus. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.